Halo, selamat pagi. Halo, Bu Yatina, sudah bisa bergabung ya Ibu ya? Halo, ada Pak Aris. Halo, ada Kak Olivia. Mohon ditunggu sebentar ya Kakak ya, nunggu yang lain gabung dulu ya. Halo, Kak Olivia dari mana Kak Olivia? Dari daerah mana nih Kak Olivia nih? Halo, Kak Yuliansyah, selamat bergabung. Halo, Kak Aprilia, selamat bergabung. Oh, ditunggu sebentar ya, Kak ya. 4 menit lagi kita akan mulai webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tri Aji. Saya sekarang selaku owner dan direktur di CV Agro Sukses Abadi. Saat ini CV Agro Sukses Abadi sudah berdiri dari tahun 2012. Dulu awalnya berdiri itu bermula untuk membantu petani. Waktu itu produksi atau menjual produk pupuk organik. Jadi dulu awal mulanya itu kita membantu petani untuk membuat pertanian organik. Tapi setelah berjalannya waktu tahun 2012-2014 ternyata petani itu sudah bisa mengaplikasikan pertanian organik. Ternyata setelah itu ada permasalahan. Permasalahannya itu adalah petani sulit untuk memasarkan produk organik. Jadi disitulah mulai berubah haluan Eka Farm. Saat itu mulai mendistribusikan beras organik. Distribusi produk organik itu hampir seluruh Indonesia, yang mana untuk mengcover semua kebutuhan konsumen yang saat ini sudah mulai aware ya tentang kesehatan, tentang hidup sehat, pola makan sehat. Jadi kami memfasilitasi konsumen, kami juga memfasilitasi pertanian, di mana yang cukup terbantu adalah para petani. Karena petani di binaan kami itu cukup
terbantu dalam artian mereka merasa bahwa beras atau bahwa gabah yang kami ambil itu lumayan cukup untuk kehidupan mereka. Dan saat ini pertanian kami juga sudah sangat luas, kami pemasarannya juga sudah sangat bagus, hampir seluruh Indonesia, yang mana di seluruh Indonesia kami memiliki distributor, reseller, dan semua konsumen yang ada. Ternyata, setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Eka Farm. Ternyata, setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Eka Farm. Tapi katanya main. Padahal lucunya kemana sih? Mungkin main dari dekat rumah Akang. Halo, selamat pagi yang sudah bergabung dengan Pak Roshid, Kak Anwar, Kak Aprilia, Kak Gary, Kak Ita, Kak Mimi, Kak Olivia, Bu Yatina, dan Kak Yuliansyah. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada pagi hari ini. Baik, saya mulai untuk webinar pagi hari ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang mengikuti webinar pagi ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa selaku MC. Insya Allah selama beberapa waktu ke depan saya akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai webinar
pagi hari ini mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, ada yang sudah mulai usaha di sini dan tidak tahu tentang di dunia digital marketing? Oke, hari ini insya Allah kita akan membahas sukses jualan dengan digital marketing. Baik, kayaknya udah pada penasaran nih. Jadi yuk langsung aja denger tips-tipsnya dari pembicara kita. Tapi kita kan belum kenalan ya sama pemateri kita pagi hari ini. Nah, sebelum kita kenalan, sebelumnya saya ada info menarik nih. Untuk gabung menjadi mitra Eka Farm, free biaya pendaftaran senilai 50.000. Di akhir sesi akan kami share Google untuk mendaftar mitra Eka Farm ya. Oke, pemateri kita ini, beliau bernama Bagus Tri Aji. Biasa dipanggil Pak Bagus. Beliau sebagai pendamping digital marketing, sosial media marketing, dan tersertifikasi BNSP. Direktur dari CV Agro Sukses Abadi dan konsultan manajemen marketing. Baik, kalau kita sudah kenalan nih dengan Pak Bagus, jadi sekarang kita langsung aja panggilkan beliau. Kepada Pak Bagus selaku pembicara pada hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan materi tentang rahasia sukses jualan dengan digital marketing. Sebelumnya mungkin tadi sudah kenalan. Bapak Ibu bisa panggil saya Bagus. Dan nanti harapannya dari seminar ini atau webinar ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru atau menambah ilmu baru. Kalau yang sudah paham nanti semoga mendapatkan ingatan kembali ya tentang digital marketing dan apa sih yang di dalamnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang digital marketing dan rahasia sukses jualan. Sebelumnya saya akan coba share screen dulu. Untuk suara kedengaran ya Bu Elsa? Jelas. Oh ya, Oh, terima jelas, kasih. Pak. Apakah slide-nya udah kelihatan? Sudah, Bapak? Oke. Rahasia sukses jualan dengan digital marketing ini, Bapak Ibu semua, itu saya akan mulai dengan jualan. Karena banyak dari teman saya itu, waktu saya mulai usaha atau berbisnis, dan mereka mau ikutan, ternyata mereka itu nggak mau jualan. Jadi mereka mau berbisnis, tapi tidak mau jualan. Jadi saya akan ulas dulu kenapa harus jualan. Kan saya kan bangun bisnis, bukan mau jualan. Ternyata usut punya usut dari teman-teman saya itu, mereka malu berjualan, maunya langsung punya bisnis, langsung punya tim, tapi di awal tidak mau jualan. Jadi saya akan jelaskan apakah ada bisnis yang bisa mendapatkan keuntungan tanpa menjual produk atau jasa. Kayaknya nggak ada. Jadi memang kita di awal harus menjual, berani menjual atau menawarkan. Apakah ada bisnis yang besar tapi tidak punya customer atau pembeli? Sepertinya nggak ada. Baik di semua bisnis itu harus ada transaksi pembelian, transaksi barter. Kalau zaman dulu kan ada barter seperti itu. Apakah ada bisnis yang kita tahu tanpa jualan apapun tetapi dapat uang? Untuk saat ini ya transaksi di Indonesia pun makanya uang. Jadi mau nggak mau jasa ataupun produk ya kita harus tawarkan ke orang-orang, harus tawarkan ke teman-teman atau ke keluarga kita lebih dulu. Jadi mau nggak mau kita bangun bisnis itu harus mau jualan. Kalau saya dulu termasuk orang yang malu jualan, tapi untuk ngakalinya, untuk memberikan akses lebih di bisnis saya mau nggak mau harus rekrut tim ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus rekrut tim di awal ya mau nggak mau memang kita harus punya anggaran untuk siap menggaji tim, minimal tim salesnya dulu untuk menjual produk atau jasa kita. Kalau memang kita malu berjualan. Nah, ini kata Pak Joko itu kenapa harus jualan. Jadi Pak Jokowi itu pada tahun 2022 itu bilang kalau
mentargetkan 30 juta UMKM itu go digital pada 2024. Jadi di Perpresnya nomor 2 tahun 2022 itu Pak Presiden bilang untuk pengembangan wirausaha nasional dari 2021 sampai 2024, yang mana sampai di masa kepemimpinannya dia yakin akan semakin banyak wirausaha muda baru, produktif, kreatif, lahir, dan siap memajukan UMKM tanah air dan bersaing global. Pak Jokowi juga bilang tuh, katanya untuk memberikan perizinan harus dipermudah, akses terhadap pemodalan juga diperluas, terus inovasi teknologi harus diperkuat, dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif. Saya sangat mengalami, jadi untuk membangun usaha di bisnis saya itu ada yang namanya izin edar ya Bapak Ibu. Sekarang sudah pakai OSS, One Single Submission. Jadi di situ kita aksesnya untuk pendaftaran legalitas, pendaftaran perizinan, semua lewat satu pintu. Jadi saya ngurus itu perizinan izin edar kemarin ya dipermudah. Contoh kalau Bapak Ibu punya usaha makanan, sudah punya PIRT atau belum, Bapak Ibu mau nambah PIRT baru sekarang atau mau bikin PIRT baru, itu level yang paling rendah ya untuk izin edar makanan adalah PIRT. Level yang agak tingginya itu BPOM. Jadi untuk level PIRT sekarang itu sudah mudah. Jadi Bapak Ibu upload berkas, nanti sudah keluar nomornya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa jualan dengan nomor tersebut, nomor izin edar tersebut. Itu atas permintaannya Pak Jokowi waktu itu. Mungkin yang mengalami transisi agak susah di awal-awal. Kenapa? Karena transisi memang dinas juga belum paham, terus pelaku usahanya sendiri masih bingung. Sekarang insya Allah udah dipermudah, sudah lancar. Terus untuk pemodalan pun sekarang akses KUR itu juga dipermudah dalam artian perizinan, kelengkapannya yang mau diberikan ke bank itu juga dipermudah, dan sampai anggarannya plafonnya pun cukup besar ya sampai 500 juta untuk KUR. Jadi untuk Bapak Ibu itu karena arahan dari Presiden Jokowi, jadi harusnya membuat Bapak Ibu kalau yang belum jualan dan mau jualan itu lebih semangat lagi. Terus next, nah ini pada laporannya itu ternyata yang baru akses itu sekitar 24,8 juta yang telah go digital. Pada tahun 2024 proyeksinya 30 juta. Jadi masih sekitar 6 jutaan lagi yang masih belum terdata atau masih belum lahir nih yang UMKM-nya. Sebelumnya UMKM mungkin Bapak Ibu juga masih bingung atau sudah paham. Jadi UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk asetnya itu atau maksimal itu untuk usaha mikro itu 50 juta dengan omset maksimal 300 juta per tahun, itu kategori mikro. Untuk usaha kecil itu aset maksimal 50 juta sampai 500 juta. Jadi omsetnya itu sekitar 2,5 miliar per tahun, sampai usaha menengah itu 500 juta sampai 10 miliar. Jadi kalau masih 50 miliar per tahun itu kategorinya masih UMKM ya Bapak Ibu. Jadi apa sih peran UMKM itu? Yang pertama menyediakan jaring pengamanan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Karena sekarang itu kita mau nggak mau kalau di lingkungan sekitar kita berbelanja itu semua terdata UMKM ya, kita ikut memajukan ekonomi. Yang kedua adalah membentuk produk domestik bruto. Jadi kita membentuk produk-produk yang di lokal daerah maupun di provinsi, di nasional itu akan semakin bagus lagi. Yang ketiga adalah memperluas penyerapan dan kesempatan kerja. Jadi Bapak Ibu bisa memperluas penyerapan dan kesempatan kerja bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Yang terakhir itu menciptakan lowongan pekerjaan. Masih tentang kenapa harus jualan sebelum kita masuk ke digital marketingnya. Yang pertama adalah independen. Independen yang di sini yang saya maksudkan adalah bukan kita
harus jualan, tapi kita bisa memilih nih keinginan dan bebas memilih produk yang mau kita pasarkan, mau fashion, mau food and beverage, mau makanan, minuman, atau makanan minuman kemasan, sampai ke jasa, itu Bapak Ibu bebas untuk menjalankan usaha. Apalagi di sekarang, nomor dua itu sumber penghasilan tambahan terbaik. Jadi Bapak Ibu untuk jualan, awal-awal itu tidak harus melepas penghasilan utamanya. Misal Bapak Ibu masih ada yang bekerja sebagai profesional, sebagai orang-orang yang kerja di kantoran atau freelance, Bapak Ibu juga bisa nih, memulai usaha dari tambahan ya. Jadi reseller, dropship, atau affiliate dari sebuah brand yang sudah ada. Investasi awal yang rendah. Jadi Bapak Ibu tidak harus memikirkan branding di awal, tidak harus memikirkan bagaimana caranya mempromosikan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah menjadi reseller atau dropship atau distributor dari sebuah brand, itu sudah dibantu brandingnya, sudah dibantu marketingnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memperkuat aja strategi penjualan Bapak Ibu di area Bapak Ibu sendiri. Jadi di kota teman-teman, di wilayah teman-teman, teman-teman bisa tinggal hanya fokus di strateginya. Yang ketiga, rendah biaya. Jika usaha online, jadi kalau usaha online itu rendah biaya, kenapa tidak perlu banyak tenaga kerja? Tidak harus kelola toko offline. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Kenapa? Karena kalau dropship itu biasanya langsung dikirimkan dari prinsipal utamanya. Jadi kita tinggal store aja, nanti alamat penerima dan lain-lain, nanti prinsipal utama tinggal mengirimkan. Biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus nyetok barang tuh. Kalau ada brand yang membuka peluang untuk jadi dropship atau reseller. Reseller mungkin Bapak Ibu harus nyetok dulu, tapi nggak harus banyak. Kenapa? Karena Bapak Ibu tinggal tanya aja ke prinsipal yang laris apa ya, yang kira-kira laku apa ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti join untuk menjadi sebuah mitra, itu bisa tanya ke prinsipalnya. Jadi itu tadi ada independen, sumber penghasilan tambahan, dan rendah biaya. Kenapa harus jualan? Nah, kalau Bapak Ibu sudah jualan nih atau sudah merasa pengen nih di awal, wah tertarik ini bikin usaha, bikin bisnis. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi nih yang pertama, baik sudah menjalankan atau belum ya Bapak Ibu evaluasi dulu. Contoh, evaluasi produk yang sudah dipilih dengan cek pencariannya di marketplace, di sosial media dan mesin pencari. Jadi kita semua itu bisa cek dulu nih di marketplace-nya. Ada nggak yang cari produk ini? Ada nggak peminatnya? Atau ada nggak di sosial media itu yang mencari? Atau di mesin pencari di Google gitu. Kita tinggal cek aja. Kalau kita jualan produk yang tidak ada yang mencari, ya kemungkinan laku itu sangat sedikit. Jadi lebih baik kita jualan produk yang memang pencariannya banyak, terus di sosial media juga dibicarakan orang, atau sosial media prinsipalnya juga rame, di mesin pencari pun ada yang mencari, seperti itu. Yang kedua, riset. Jadi kita jadi mitra atau reseller, kita harus riset nih. Jadi kita harus tahu seluk-beluk produk tersebut setelah kita evaluasi. Jadi cek juga prinsipal atau perusahaan utama yang menyediakan produk tersebut. Apakah mereka melayaninya dengan baik? Jadi cek marketnya, cek pola naik turunnya, cek juga prinsipal ini fast respon enggak nih. Kalau komplain mudah enggak? Kalau ada terjadi sesuatu, prinsipal seperti apa? Izin edarnya jelas enggak? Kenapa? Kalau kita jualan produk, contoh kita jualan skincare, tidak ada BPOM, tidak ada izin edar yang tadi BPOM dan uji tambahannya, itu sangat beresiko Bapak Ibu. Jadi, ataupun ke makanan, kita juga cek juga ada expired date-nya enggak, ada izin edarnya enggak. Kalau kita menjual ke retail, kita harus memiliki izin edar. Yang ketiga itu buat anggaran dan persiapan modal. Jadi di sini untuk apa? Supaya kita tahu nih untuk memahami alur kerjanya seperti apa. Apakah kita harus nyetok dulu? Apa kita harus bayar dulu, deposit dulu, atau seperti apa? Supaya tidak melampaui budget dari modal yang kita miliki. Jadi pastikan memiliki modal. Terus jangan terburu-buru untuk meminjam modal. Jadi kita pastikan dulu kita punya modal, kemampuan untuk menjual, value kita untuk menjual modal. Karena sekarang sepertinya untuk menjadi
reseller atau mitra itu ya Bapak Ibu sangat dimudahkan. Jadi aksesnya lebih mudah, mungkin biaya gabungnya tadi katanya gratis atau ada yang biayanya lebih murah, itu bisa. Yang keempat, buatlah strategi. Jadi kita harus membuat strategi nih setelah dibantu prinsipal baik dari packaging yang bagus, keamanan menjualnya, terkait izin edar. Jadi kita harus fokus nih ke strategi kita sendiri. Contoh, misal prinsipal memberikan akses untuk foto produk yang bagus atau desain yang bagus. Bapak Ibu tinggal update story, update di IG, tawarkan ke orang-orang, bikin pamflet sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, kita masuk ke materinya, rahasia sukses jualan dengan digital marketing. Saya akan merefresh atau memberikan sedikit aja arahan atau materinya tentang digital marketing itu apa sih. Jadi, digital marketing adalah strategi mempromosikan produk atau layanan melalui berbagai platform digital. Contoh, ada social media marketing, ada mesin pencari atau SEO. Itu biasanya yang kita gunakan sehari-hari itu di Google. Ada juga konten marketing, ada juga marketplace marketing, content writer, dan advertising atau iklan. Jadi digital marketing itu sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Nanti di sini saya akan mencontohkan dua, yaitu social media marketing dan marketplace. Kenapa? Karena itu relate dengan kita. Hampir semua yang punya handphone, semua yang punya smartphone itu rata-rata punya sosial media dan marketplace. Jadi nanti saya akan membahas dua itu untuk jadi bahan percontohan atau bahan diskusi kita nanti. Jadi ke digital marketing itu ternyata banyak ya, Bapak Ibu. Kalau kita ngomong konten marketing, di situ harus ada content writer-nya, harus ada produksi kontennya, yang foto, yang video, terus ada juga yang memproduksi di visualnya dengan desainnya. Jadi skopnya cukup luas. Next di materi mungkin di webinar selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa request nih mau yang mana dulu nih atau mau tahu yang mana dulu nih. Bisa juga Bapak Ibu mau request tentang modal. Jadi mungkin webinarnya tentang cara keuangannya, literasi keuangannya seperti apa. Nah, mengapa digital marketing saat ini penting? Jadi ada tiga yang saya ringkas, itu adalah jangkauan, interaksi, dan biaya ads. Kalau jangkauan itu kita bisa menjangkau lebih luas, Bapak Ibu. Menjangkau lebih spesifik. Kalau kita bandingkan dengan marketing konvensional, kita ambil contoh kita pasang baliho di perempatan, di lampu merah, itu kita hanya bisa menjangkau satu kota tersebut atau mungkin satu kecamatan, itu sangat sedikit. Sedangkan kalau digital marketing kita mau menjangkau yang luas, itu sangat bisa. Terus menjangkau yang lebih spesifik, kita menjangkau hanya untuk orang-orang tertentu, untuk komunitas tertentu, untuk area tertentu, itu sangat bisa. Contoh saya mau mengiklankan itu di daerah, hanya di daerah Banjarmasin, itu bisa Bapak Ibu dengan spesifik audiens. Jadi audiensnya kriterianya seperti apa? Apakah pengguna Android, pengguna iPhone, dengan pendapatan satu bulan berapa, dengan yang digunakan sehari-hari seperti apa? Apakah memiliki rumah sendiri, rumah kontrakan? Jadi kita bisa memberikan spesifik kita mau tuh mau iklan ke siapa atau mau memberikan target kita tuh ke siapa. Terus interaksi, memberikan kemampuan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara real time. Karena aksesnya bisa diakses setiap orang, setiap daerah, dan setiap waktu. Jadi kita bisa berinteraksi di kanal-kanal tertentu, contoh di media sosial, di TikTok, Bapak Ibu bisa komen di situ, apalagi kalau menarik ya kontennya. Terus ada biaya dan iklan atau iklan. Itu memberikan metode promosi yang lebih hemat dibanding dengan metode tradisional atau konvensional tadi.
Atau kita pasang baliho untuk 1 bulan itu 15 juta. Itu mungkin untuk kita membuat pameran di kota tersebut itu bagus untuk metode tersebut kita pasang baliho. Tapi kalau untuk kita menjangkau yang lebih luas, itu iklannya nanti bisa kita spesifikkan. Jadi nanti lebih hemat. Jadi kita atur juga nanti anggarannya berapa, harus maksimal habisnya berapa. Jadi kita lebih memudahkan nanti untuk akses biayanya lebih mudah dan lebih murah. Tadi saya menyampaikan untuk digital marketing itu akan ada 2 tadi. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang sosial media marketing. Sosial media marketing mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Tuh, tapi di sini kita akan membentuk pemasaran digital yang menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Contoh seperti WhatsApp itu juga termasuk sosial media ya sekarang, karena kita bisa update status di situ, komen statusnya orang, dan bisa bikin channel juga untuk memasarkan produk atau jasa kita. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek. Jadi brand awareness. Jadi konsumen atau pelanggan dari bisnis yang langsung mengenali, mengingat merek. Lewat apa? Lewat logonya, gambarnya, warna, atau contoh produknya. Misal Bapak Ibu sekarang pengennya masih jadi mitra dari produk-produk tertentu. Ya nggak apa-apa dulu. Jadi tahapannya Bapak Ibu belajar jualan dulu, belajar berbisnis dulu, baru nanti tahapannya adalah menjadi brand owner. Brand owner itu seperti apa? Jadi brand owner itu kita miliki brand sendiri. Kita contoh saya punya Bagus Clothing kayak gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya jualan dulu nih dari brand-brand orang. Akhirnya saya pengen punya brand sendiri. Itu bisa. Tapi cukup besar anggarannya. Kenapa? Karena kita handle-nya dari hulu sampai hilir. Kita handle semuanya. Kalau di fashion kita desain sendiri, mungkin kita nanti ke penjahit sendiri, sampai ke memasarkan sendiri. Itu cukup kompleks nanti. Tapi endingnya jadi sebagai brand owner juga sangat oke. Terus yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan pengguna atau user engagement. Jadi banyak calon pelanggan mulai mencari informasinya nih terhadap merek tersebut, produk tersebut. Jadi ketika dia mulai mencari, kita di mesin pencarinya media sosial tersebut, di Google atau di marketplace atau di sosial media, itu bisa kelihatan nih muncul produknya kita. Terus harusnya ngapain kita di situ? Nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah mendorong lalu lintas ke situs web atau toko online. Bisa membuat target audiens mengunjungi web atau marketplace kita. Jadi kita bisa pasang nanti CTA. CTA itu call to action di sosial media kita. Supaya orang langsung datang nanti, langsung datang ke marketplace melakukan transaksi pembelian di sana. Yang keempat itu meningkatkan konversi atau penjualan. Jadi pelanggan akan senang jika produk yang dijual di media sosial itu aktif dan juga fast respon. Ketika dihubungi itu langsung cepat. Jadi CS-nya atau kita sendiri itu dihubungi baik lewat WA, DM itu kita harus cepat menjawabnya. Karena berbisnis di digital itu salah satunya adalah kita harus fast respon. Kenapa? Karena kompetitor kita banyak, mitra-mitra yang lain banyak. Contoh kita ada konsumen mau cari gamis dari produk tertentu, dia akan cari nih, tapi dia nggak bisa tuh, nggak dapat fast responnya, dia akan mencari ke mitra yang lain. Jadi kalau bisa, memang harus ditonjolkan adalah fast responnya, seperti itu.
Sosial media marketing itu meliputi satu, pembuatan konten yang menarik, relevan dengan audiens. Jadi yang kita tampilkan adalah memang konten-konten yang menarik, bukan hanya konten template ya, konten desain tapi tidak menampilkan manusia seperti itu. Atau konten-konten yang hanya tulisan. Itu untuk saat ini kurang menarik. Kalau kita melihat di TikTok, FYP itu rata-rata ya memang konten-konten yang ada visual orangnya, video orangnya. Kenapa? Karena empati atau kita itu manusia. Jadi kalau bisa kontennya juga terlihat manusianya, terlihat cara ngomongnya. Jadi Bapak Ibu bisa bikin konten seperti itu. Nggak harus dari template. Mungkin untuk jadi salah satu opsi. Sehari bisa kita posting 2 atau 3 konten. Satu mungkin konten template lewat Canva. Bapak Ibu untuk menjaga algoritma itu bisa pakai template Canva. Yang kedua kita bikin konten yang video. Bisa video ngomong, bisa video orang lagi berdiskusi terkait produk tersebut, ya monggo. Nanti banyak contoh-contohnya di sosial media. Yang kedua adalah penggunaan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik. Jadi strateginya itu kita bisa pakai iklan. Jadi kita bikin konten itu bisa kita iklankan supaya yang nonton banyak. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi konten kita di boost namanya itu untuk menjangkau lebih banyak orang. Ya memang itu tidak organik. Tapi harapannya dari situ orang jadi tahu brand kita atau orang jadi tahu kita tuh jualan apa. Yang ketiga, untuk analisis data, untuk memahami perilaku atau preferensi audiens. Ini banyak banget sekarang tools yang bisa. Contoh itu ada sosial media, sosial blade, media sosial itu bisa kita pakai untuk menganalisis data. Kalau di TikTok itu ada kalau data, jadi kita bisa mengaksesnya. Kita bisa tahu audiens kita itu seperti apa, perilakunya seperti apa, terus rata-rata orangnya seperti apa, sukanya konten apa. Yang terakhir adalah interaksi untuk membangun hubungan antara pelanggan. Jadi kita harus komunikasinya 2 arah. Jadi harus tanya jawab tuh ketika ada yang komen ya kita jawab, ketika ada kita bikin slide di sosial media kita foto bergeser itu ada di terakhir kita kasih CTA, minta mereka komen, minta mereka kasih masukan dan lain-lain. Itu jadi kita bangun komunikasi 2 arah nanti di situ. Jadi kita bisa berdiskusi lewat komentar-komentar tersebut. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi ada contoh di sini saya ambil Eka Farm. Ini contoh media sosialnya, sosial media yang cukup baik. Jadi kita taruh informasi di sini. Jadi kita kasih nih informasinya apa, Trusted Science 2013. Terus nanti kita kasih CTA. Kalau kita klik, nanti si pengguna, user yang datang ke profil kita, dia akan milih tuh mau beli di mana, marketplace, atau bisa langsung diskusi di WA. Nanti di sini. Atau yang kedua ada Bumbu Bunda Elia. Ini mereka juga memberikan informasi dan ada CTA-nya juga. Informasinya jelas. Jadi misal ini dia menonjolkan ownernya. Jadi ownernya, foundernya ditaruh nih di sini. Jadi mungkin ownernya akan membantu lewat personal branding si owner. Terus dia menampilkan bumbu bunda atau bumbu makanan-makanan sehat nomor 1 terdaftar BPOM. Nomor 1 itu seperti apa? Sebenarnya nomor 1 ini klaimnya mereka aja ini. Kenapa klaim? Karena mungkin kita tidak tahu cara verifikasinya seperti apa. Dan ini ada CTA-nya. Terus yang ada skincare. Nah, dia di informasi dan menampilkan uji. Dia bisa BPOM dan dermatologi test. Jadi diuji lewat situ, lewat BPOM. Dan animal test free.
Jadi jelas dia memberikan informasinya. Kalau kita datang, kita melihat, oh iya, ini apa sih? Oh, jualan ini. Oh, dia sudah tersertifikasi. Bagus nih, bisa dipakai. Terus nanti CTA. Jadi kita klik, nanti akan muncul tuh contohnya CTA-nya kemana? Ke marketplace kah? Ke WA? Atau diskusi? Biasanya banyak tuh pilihannya. Yang ketiga, yang keempat, ini ada hijab itu hijab ya, tapi brandnya hijab gitu. Saya nggak terlalu paham ini brandnya, cara pelafalannya seperti apa. Dia juga langsung memberikan informasi promo gratis ongkir lewat kode tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu langsung lihat, wah gratis ongkir nih lewat FSMAR. Jadi kodenya ini. Mungkin kalau kita ke marketplace kasih kode ini, itu nanti langsung keluar tuh promo gratis ongkirnya. Jadi kita udah paham nih, langsung tahu. Oh dia langsung kasih promo. Jadi nanti yang lain mungkin bisa nanti kasih promo juga nih di sini. Terus dia pasti ada CTA-nya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada sosial media, ya ada ini informasi, ya diisi. Terus ditata, kasih CTA. Gitu. Mas CTA-nya bikinnya gimana? Mungkin next webinar atau gimana nanti teman-teman bisa request tuh untuk webinar selanjutnya dan lain-lain cara teknisnya seperti apa. Next. Nah, ini contoh juga. Ini saya cari ini adalah Mirtania kalau nggak salah ini reseller atau mitranya Eka Farm dan tapi dia jualan produk-produk yang lain juga nih, tidak hanya Eka Farm. Saya lihat di postingannya. Ternyata Mirtania ini tidak terlalu aktif Bapak Ibu. Terus dia blank nih, kosong tanpa penjelasan apapun. Jadi dia kosong nih. Kalau kita bandingkan dengan yang ini tadi, yang pertama, nah yang ini mungkin lebih menarik dibanding dengan yang kosong kayak gini. Jadi jangan sampai orang datang itu orang nggak tahu harus scroll 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 orang males ya. Terus baca gitu orang males. Kenapa? Karena saat ini kita hanya butuh mungkin waktu 5 detik untuk memahamkan orang. Maksimal 10 detik untuk first impressionnya. Kalau kosong, ngapain sih nih? Apa sih nih? Jadi kita nggak tahu. Yang kedua, ini ada contoh nih. Dia ada informasi, tapi tidak ada CTA langsung. Hanya lokasi itu pun tidak lengkap. Jadi dia ada informasi jualan nasi kotak, menu harian. Ini aktif loh padahal ada story-nya. Dia hanya kasih kudus undaan lor gang 4. Jadi kita pun mau harus cari ke gangnya dulu kan kalau mau menghubungi kayak gimana nih kita nggak tahu nih. Padahal mungkin tinggal ditambahin CTA atau kasih alamat yang jelas. Kalau kita mau ke DM, kalau nggak fast respon juga orang jadi males juga. Kan nunggu-nunggu karena kalau makanan kan kita butuhnya segera nih. Mungkin ada yang perlu dadaan untuk arisan dan lain-lain. Yang ketiga nih ada juga dari kedai aroma nih, ini parfum kalau nggak salah. Ini ada informasi tapi tanpa CTA juga nih. Bahkan ini tadi masih ada lah nih alamatnya, tapi belum detail lengkap nih. Nah, ini sama sekali nggak ada. Ya informasi aja 100% original only gitu. Tapi tidak ada CTA, call to actionnya, diarahkannya kemana ini? Jadi orang yang udah datang ke sini terkena awareness-nya, terkena paparan iklannya, mungkin kalau dia iklan. Jadi kayak sia-sia gitu. Orang yang udah datang, kalau offline itu orang yang udah datang ke toko, tapi yang jual itu judes mungkin. Sales yang di toko judes atau sales yang di toko nggak ramah. Kita tanya, Pak tadi ada promo, saya lihat brosur di lampu merah. Masih nggak ya promo barang ini untuk HP ini, HP Samsung ini? Dijawabnya kosong mas, tanpa menawarkan apapun. Jadi orang marketing akan sia-sia tuh bekerja. Udah mencari traffic, mencari orang yang untuk datang, tapi ternyata sampai toko nggak ada nih
apapun, nggak ada penawaran produk yang lain, nggak ada penawaran substitusi ke produk penggantinya. Nah, ini juga nggak ada nih. Yang terakhir, ini jasa titip ya, just tip itu untuk produk di Jepang. Dia kasih informasi, dia kasih CTA juga, tapi hanya DM nih. Padahal kita tahu nih kalau DM kan kita harus buka akunnya, buka DM-nya. Kalau nggak dibales ya kita juga jadi malas, jadi cari yang lain seperti itu. Jadi ternyata CTA itu penting. Untuk apa? Kita udah bagus-bagus bikin sosial media, kontennya. Tapi ketika orang datang, kita sudah iklankan. Orang datang bingung nih, wah aku mau ngapain nih ya? Mau beli ini tapi gimana nih caranya? Apakah harus buka marketplace-nya atau kayak gimana? Jadi kalau ini nanti kalau buka marketplace dengan parfum, parfum banyak yang lain nih. Ini kemungkinan nggak akan closing di tempat kita nih. Kayak gitu. Jadi penting kita kasih informasi ini jangan sampai blank, ada informasi tapi tidak lengkap. Yang ini juga sama. Jadi Bapak Ibu mulai bisa nih secara sederhananya memperbaiki hal-hal yang sederhana dulu nih. Kita lengkapi, kita kasih CTA, call to actionnya arahkan kemana. Ketika orang datang arahkan kemana. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi saya sosial media adalah tentang marketplace. Jadi marketplace adalah platform online yang memfasilitasi transaksi jual beli. Bapak Ibu mungkin sudah paham semua ya, jadi saya tidak harus menjelaskan. Tapi di sini dia bisa memberikan fitur ya. Jadi kita bisa memberikan fitur baik metode pembayarannya. Jadi nggak ada lagi dari kedua belah pihak itu takut nanti ditipu, takut nanti ditransfer tapi nggak dibayar, nggak dikirim barangnya, atau dikirim barangnya tapi saat ini contoh kalau kita beli handphone tuh banyak sekali sekarang yang ngirim kotak sabun dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa video, bisa ini, kemungkinan kita bisa klaim lagi ke jasa marketplace-nya, ke Shopee atau Tokopedia-nya. Terus kita tahu estimasi pengirimannya. Kita sebagai pengguna, pembeli itu tahu nih estimasinya kapan. Kita pengirim pun juga diberikan toko kita itu diberikan waktu juga. Jadi kita nggak boleh tuh lama-lama itu. Kalau ada order masuk harus segera diproses. Kalau nggak nanti akan tercancel otomatis, Bapak Ibu. Jadi kedua belah pihak sangat diuntungkan. Terus kita juga memudahkan kategori untuk pencariannya. Contoh kalau kita mau cari skincare, itu akan muncul tuh banyak banget skincare yang lain. Jadi kita akan bingung nih, mana nih yang oke nih, mana nih yang bagus nih, mana yang informasinya paling jelas. Kalau di marketplace, itu informasinya juga di visualnya Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan informasi, gambaran yang jelas juga. Nah, ini contohnya nih tampilan. Saya ngambil di Nutrimart punyanya Tropicana Slim. Dia bikin kecap dan lain-lain banyak produknya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Nutrimart Store, official store-nya. Itu menarik tuh, jelas. Contoh nih, ini dia jelas nih menampilkan tampilan awalnya. Kalau kita di mesin pencari, mau cari kecap, langsung baca dan lihat gambar seperti ini, langsung menarik nih Bapak Ibu. Nah, langsung menarik nih. Kita udah tahu nih bebas gula untuk diet, diabetes sih, hipertensi. Ini peluang kita sangat besar persentase untuk diklik sama orang yang mencari kecap tadi. Kenapa? Karena sangat menarik dia kasih ke background, visual backgroundnya, layoutnya itu sangat jelas. Jadi menampilkan informasi singkat tapi clear, gambarnya bagus, fotonya oke. Kalau kita lihat dia ternyata punya karusel. Karusel itu Bapak Ibu kalau di sosial media biasanya ada yang bisa digeser-geser. Jadi bisa slide, kita lihat lagi. Nah, di marketplace itu bisa juga nih digeser-geser. Jadi kita bisa lihat tuh produk selanjutnya apa nih.
Atau penjelasan selanjutnya apa? Contoh ya, kalau yang ini itu produk utama yang utama ditampilkan, halaman depannya ini. Wah, tertarik nih, kita buka. Kita klik ke kanan, munculnya nih. Oh, ini bentuknya nih kayak gini kecapnya. Kita klik kanan lagi. Nah, dia menjelaskan lagi nih. Kecapnya ternyata ada dua nih, kecap series. Kita klik lagi. Nah, di sini menjelaskan kecap lebih rendah garam, pilihan baik untuk bantu mewujudkan pola hidup sehat. Jadi ini ada visual yang ditampilkan untuk memperkuat value-nya. Jadi memperkuat value produk tersebut. Terus ada juga ini informasi tambahannya. Jadi kalau kita di marketplace sama tadi seperti sosial media. Kalau sosial media itu selain di tampilan utama foto dan lain-lain, di feed, di story itu juga harus penting di header ya, atau informasi kita di sosial media kita tadi. Kalau di sini ini jelas juga nih gambarannya. Jadi jelas ya Bapak Ibu atau teman-teman semua yang di sini. Nah, ini contoh perbandingan. Ketika kita cari kecap di marketplace terus munculnya banyak, kita ngelihat nih comparison-nya nih. Kayak gimana sih? Jadi ini gambar satu itu dia jelas, value produknya ada, fotonya bagus, kelihatan lebih proper yang ini. Padahal sama-sama kecap tuh. Sedangkan yang gambar kedua, yang ini kecap manis kelapa, itu dia untuk harga sebenarnya udah bisa bersaing. Namun tampilan fotonya hanya ya foto gitu. Ya nggak salah, foto kecapnya, tapi kan tidak ada informasi tambahan, tidak ada layoutnya, polos gitu. Padahal kalau ditampilkan seperti ini mungkin bisa lebih laku nih. Kenapa? Karena dia dari kecap manis kelapa. Value-nya ditawarkan aja untuk apa? Bebas gula kah? Untuk diabetes sih juga? Untuk apa? Ini sangat proper gitu kalau kita edit, kita visualisasikannya seperti ini. Jadi tidak polosan kayak gini. Ya walaupun laku, mungkin yang laku memang benar-benar orang yang pengen cari kecap manis kelapa. Jadi mau mau nggak mau ya kliknya itu gitu. Tapi kalau kita bersaing dari harga 29.100 dengan harga 20 sampai 31 ini karena dua ukuran yang berbeda, sebenarnya masih bisa bersaing, cuma tampilannya diperbaiki. Tampilannya kita buat lebih oke. Next, kita lihat nih. Nah, ini kalau sama-sama brand besar nih. Jadi di sini sama-sama produk skincare, ada Skintific sama L'Oreal. Walaupun L'Oreal produk udah lama, Skintific produk baru, tapi ternyata bisa menembus pasar Indonesia, bisa bagus juga pemasarannya, sama-sama terjualnya 10.000. Kalau yang tadi itu kalau kita comparison, satu terjual 10.000, satu terjual 44 nih. 10.000 sama 44. Penilaiannya aja satu 12.000, satu 13. 12.000 ini kalau kita menilai sendiri atau bot lah atau teman-teman kita ya banyak banget ini. Nah, ini kalau comparison dari sama-sama brand bagus nih. Jadi sama-sama main visual nih, sama-sama main visual. Jadi tampilan desainnya jelas sama gitu. Maksudnya punya tone yang sama, penjelasannya sama, fotonya bagus, informasinya jelas. Bahkan yang nomor dua ini memberikan respon ini harga oke, klaimnya jelas yang ini. Kalau di sini juga memberikan testimoni nih, Tasya Farasya approved. Jadi Tasya Farasya ini KOL atau Instagram, kayaknya Instagram dia banyak followersnya. Nah, ini atau di YouTube. Jadi dia jelas nih, orang yang fansnya Tasya Farasya mungkin akan beli ini daripada beli L'Oreal. Jadi sama-sama menawarkan ini. Kesamaan, sama-sama brand besar. Sama-sama klaim nomor satu loh. Nah, ini klaim nomor satu. Indonesia nomor satu. Premium Glow.
Yang ini juga nggak mau kalah nih, nomor satu di dunia. Ini di Indonesia, ini di dunia. Sama-sama nomor satu. Kayaknya nggak ada yang nomor dua gitu. Jadi sama-sama klaim aja ini. Karena visualisasi yang ditampilkan. Terus jelas nih penjelasannya kayak gimana. Yang ini juga jelas L'Oreal tuh. Apa aja yang di dalamnya. Bahkan dia langsung bilang nih, menyamarkan 57% noda hitam dalam 4 minggu. Yang sini juga nih, terjual 1 menit, terjual satu setiap 10 detik. Oh, jadi sekitar kita kedip gitu, 10 kali udah laku satu nih ternyata. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus kesamaannya tadi sama-sama memberikan diskon. Tinggal hati dan kecocokan konsumen yang menentukan. Jadi tinggal fansnya Tasya Farasya bukan, atau tinggal Bapak Ibu mungkin tadi, ibu-ibu tadi, atau mbak-mbak semua itu tinggal feelingnya mau yang mana nih cocoknya. Karena harganya hampir sama ya. 250 sama 251. Karena ini kan belum paketan ya, ini sudah. Jadi mungkinan harganya kalau paket yang skintific sekitar 250 kayak gitu. Jadi itu tadi perbandingannya dari marketplace, dari sosial media, semua yang kita lihat ternyata sangat-sangat dipersiapkan. Bapak Ibu mungkin bingung kayak gimana Mas cara bikin yang sederhana, apakah harus rekrut orang? Sebenarnya Bapak Ibu bisa pakai Canva ya, tools yang mudah. Apalagi kalau jadi reseller atau mitra, distributor dan lain-lain, bisa aja saya minta tools marketingnya dong. Saya minta layoutnya, ada nggak sih layoutnya dari Ekava mungkin. Saya minta ini dong, minta foto-foto produknya dong, mau saya edit-edit sendiri nih. Saya minta izin edarnya dong, Bapak Ibu atau Mbak, saya minta izin edarnya ini untuk mau saya tuliskan di sini, mau klaim-klaim ini. Itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa aja minta ke prinsipal atau ke perusahaan yang menjual produknya ke kita itu tadi untuk kita jual lagi. Jadi supaya apa? Supaya tampilan marketplace kita menarik, sosial media kita menarik. Jadi seperti itu. Yang terakhir, kita perlu tahu bahwa jualan online adalah jualan foto, video, visual, dan informasi. Buat foto terbaik, beri informasi singkat, jelas, dan menarik. Mungkin foto sekarang kayaknya semua HP sudah bagus ya untuk foto. Kalau enggak, Bapak Ibu belum punya proper untuk foto, jasa sepertinya sangat banyak sih ya sekarang. Dan itu murah-murah sepertinya. Kalau enggak lagi kita hanya jadi mitra, itu lebih baik kita minta aja ke perusahaannya, minta ke prinsipalnya. Saya bagi dong foto produknya yang oke nih. Nanti akan dikirim itu, yang kita edit sendiri. Terus beri informasi singkat. Ada nggak nih informasi-informasinya? Oh ada, dikasih. Ya kita informasinya kita olah juga nih sesuai dengan kebutuhan kita dan jelas dan menarik. Seperti itu penjelasannya untuk webinar kali ini tentang digital marketing. Tadi ada sosial media sama marketplace. Karena marketplace itulah proses transaksi yang kita lakukan. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan tampilan. Karena apa? Karena kalau kita iklankan pun, oh iya di marketplace itu bisa iklan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita iklankan, nanti mungkin di webinar selanjutnya Bapak Ibu juga bisa request, Mas coba marketplace dong. Gitu. Cara ngiklannya seperti apa? Jadi mungkin nanti bisa belajar tuh Bapak Ibu sekalian, kayak gimana sih caranya? Kayak gitu. Jadi gitu untuk sharing kita pagi ini. Jadi hampir jam 11 karena waktunya mungkin nggak banyak. Jadi materinya saya singkat-singkat. Insya Allah semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terus buat yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Terus Bapak Ibu, monggo kalau mau ada yang sharing-sharing, tanya-tanya boleh. Saya persilahkan dan saya kembalikan kepada moderator. Berapa dulu?
Oke, Alhamdulillah, Masya Allah, banyak banget ilmu yang kita serap dari Pak Bagus tadi ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari pemaparan yang sudah disampaikan Pak Bagus tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, baik. Insya Allah, nanti kita akan memberikan satu paket Amandia berupa beras 1 kilo, minyak kelapa, dan sereal Amandia. Kemudian ada 3 voucher belanja senilai 50.000. Kami mengingatkan kembali juga untuk gabung menjadi mitra Eka Farm, free biaya pendaftaran senilai 50.000. Khusus yang mengikuti webinar ini, di akhir sesi kami akan share form join mitranya ya. Yuk disiapkan pertanyaannya, nanti kita akan bisa hidupkan kamera atau raise hand, serta bisa melalui kolom chat untuk pertanyaannya agar mendapat voucher hadiahnya. Sebelum ke sesi pertanyaan, jangan lupa isi link absen dulu di chat ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan break dulu 2 menit sambil Bapak Ibu bisa menyusun pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Eka Farm. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Eka Farm. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Eka Farm. Menjadi distributor di Eka Farm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Eka Farm. Oke, baik. Halo Bapak Ibu, terima kasih sudah setia mengikuti webinar ini. Yang ingin bertanya boleh Bapak Ibu raise hand dulu dan menghidupkan kamera ya. Siapa yang ingin bertanya ya Bapak Ibu? Silahkan raise hand. Ada siapa ini yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Atau kita baca pertanyaan dari chat ya. Kalau tidak ada yang mau open cam dan raise hand. Oke, baik kita jawab pertanyaan dulu dari Kak Yuliana ya. Oke, baik Kak Yuliana. Untuk pertanyaan dari Kak Yuliana ini, saya ulang ya. Eh, izin bertanya, bagaimana cara membangun dan meningkatkan kepercayaan di dalam membuat iklan produk penjualan? Seperti itu ya, Kak Yuliana ya. Bagaimana Pak Bagus untuk pertanyaan dari Kak Yuliana ini meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat iklan produk penjualan? Seperti itu Pak Bagus. Oh ya, langsung aja saya jawab untuk
cara membangun dan meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat iklan produk penjualan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah belum nih iklan? Kalau belum pernah, ya dicoba. Cobanya kayak gimana, Mas? Cobanya kita dengan budget yang paling murah dulu, Bapak Ibu. Kalau di marketplace atau di Facebook Ads, kita pakai budget yang paling murah dulu. Biar kita membangun psikologi kita dulu nih. Psikologi sebagai pengiklan itu seperti apa? Kenapa harus dibangun? Karena pertanyaan nomor 2 itu ada Pak Ilmiawan itu terkait boncos. Jadi Bu Yuliana itu caranya dulu nih kita iklan tuh kayak gimana. Kalau kita sudah tahu iklan, sudah belajar cara ngiklan, kita coba. Kenapa? Kita A/B testing nih. Iklannya kayak gimana? Kita siapkan nggak cuma satu iklan, satu layout atau satu desain yang mau kita iklankan. Jadi kita siapkan sekitar 2 dengan angle yang berbeda. Angle itu sudut pandang. Jadi contoh kita mengiklankan gamis. Ya, gamis kita itu kita angle-nya dari siapa? Dari ibu-ibu PKK, dari ibu-ibu kantoran. Nah, itu kita siapkan angle-angle-nya yang berbeda. Tapi mau nggak mau, yang paling pertama adalah membangun kepercayaan diri adalah kita bangun psikologi kita dulu nih. Oh, aku udah bisa ngiklan nih. Ya wes, kita iklan, kita paksakan. Memang kita harus untuk iklan ya, kita iklankan. Jadi mau ada transaksi atau enggak, kita iklankan dengan budget contoh 100.000 dulu nih. Terus kita nanti dapat data. Kita bisa grab data. Oh, data saya iklan ini, kita evaluasi. Dari situ nanti kita lihat angle yang mana yang paling oke. Kalau kita nggak pernah iklan dan nggak percaya diri, ya nanti kita nggak akan jalan-jalan. Jadi yang bagus adalah prosesnya memang kita siapkan dulu materinya, siapkan dulu artikel atau tulisan copywritingnya, kita iklankan dengan budget yang paling minim kita dulu. Dari situ kita iklan 1, 2 gitu. Nanti kita akan tahu nih, oh alurnya ini, salah saya di sini. Saya tanya lagi ke yang mampu, saya tanya lagi lah ke yang paham. Nanti dari situ kita akan sangat percaya diri. Kayak gitu, Ibu Yuliana. Terus ini langsung atau perlu ditanggapi dulu? Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus untuk jawabannya ya untuk Kak Yuliana tadi ya Kak ya. Ya, Eh, baik Pak Bagus, ini ada yang mau bertanya dari Pak Gary. Pak Gary boleh on cam dan silahkan ya Pak oh Gary ya. boleh. Pak Gary Ahmadi, monggo Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Tanya ini Pak Bagus, berdasarkan pengalaman eh, Eka Farm sendiri untuk reseller atau distributornya itu channel penjualan melalui digital marketing yang paling efektif itu apa ya? oke. Dan mungkin rekomendasi untuk ya yang masih masih apa belum menjadi reseller atau distributor masih memilah-memilih lah gitu. Ya, Itu. betul Pak. Terima kasih. Saya jawab yang nomor 2 dulu Pak. Jadi sebelum kita yakin mau usaha, tadi saya sudah sampaikan tidak harus ke Ekafam kemanapun. Karena ini kan konsepnya kita jualan digital marketing ya, kita bahasnya. Itu memang kita harus evaluasi di awal. Kita evaluasi dulu produknya yang apa, yang ramenya di mana. Kita yakin, kita oke, ya kita tanya cara proses jadi resellernya seperti apa. Jadi kita mulai yakin tuh produknya dulu kita tahu. Jangan sampai kita jualan tapi kita nggak tahu tuh jualan apa. Jadi minimal kita tahu dulu produknya Eka Farm. Untuk apa nih? Dan marketnya siapa? Kira-kira laku nggak nih di sekitar kita? Kayak gitu. Yang kedua, pertanyaan pertama itu adalah channel penjualan yang paling oke untuk mitra. Hampir semua mitra Eka Farm itu berjualan di marketplace, Pak Gary. Jadi nanti di situ mereka akan bersaing dengan budget iklan masing-masing. Memang kita tidak anggarkan iklan, tapi kita akan support nanti produk knowledge.
kita akan support nanti tadi saya contohkan itu kita support foto-foto yang oke. Kita support juga nanti apa yang kita bisa diskusikan. Kenapa? Karena harusnya di Eka itu CS-nya fast response. Jadi Pak Giri nanti bisa tektokan tanya nih kayak gimana. Dulu bahkan ada yang kita buatkan websitenya Pak. Jadi kita kelola websitenya. Dia jadi distributor, kita kelola websitenya. Nanti si distributor itu daftar biayanya hanya biaya kalau dia iklan hanya biaya iklan bulanannya sama jasanya pun hanya jasa untuk iklan tersebut itu ya masih terjangkau banget sih Pak. Jadi kita kelolakan websitenya, kita bikinkan websitenya, nanti dia bisa handle di wilayah tersebut untuk distributor. Kalau untuk reseller, dia kita fasilitasi itu di marketplace. Jadi kita buat marketplace-nya yang menarik lah. Jadi kita buat nanti supaya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Seperti itu Pak Giri atau ada tambahan lagi? Monggo kita diskusikan biar seru nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih juga untuk Pak Giri sudah bertanya. Terima kasih jawabannya ya Pak Bagus ya. Baik Pak Bagus, ini ada pertanyaan melalui chat dari Pak Aris Martadi. Mitra itu reseller atau dropshipper ya Pak. Jadi mohon izin Pak Bagus, saya izin menjawab. Untuk Pak Aris ya, Pak Aris untuk mitra itu kita ada dua, ada reseller, dropshipper atau distributor. Jadi mitra reseller itu Pak bisa dengan stok produk. Kalau dropshipper itu bisa tidak perlu stok produk, langsung jualan kirim ke pembeli ya Pak Aris. Begitu. Jika ingin ditanyakan lagi nanti bisa lebih lanjut via WA ya Pak Aris untuk bertanya tentang apa itu reseller, apa itu dropship, apa itu distributor. Nanti bisa melalui via WA dengan CS Eka Farm. Seperti itu. Ada lagi nih Pak Bagus nih Boleh? dari Kak Robi Ilmiawan. Ini pertanyaannya Pak, untuk iklan berapa yang dikeluarkan yang harus dibayarkan supaya kita tidak boncos dan apa aja yang harus dipersiapkan? Bisa dibantu jawab Pak Bagus Oh untuk ya, iklan ya. langsung saya jawab aja ya. Jadi untuk Pak Robi itu untuk iklan berapa yang biaya yang harus dikeluarkan. Sebenarnya biayanya itu kita untuk coba di awalan itu biaya yang paling minim itu disediakan. Contoh kita iklan di Facebook atau di marketplace itu budget minim aja dulu Pak. Kita coba pakai budget yang paling minimal dulu untuk tadi menyambung ke Bu Yuliana itu supaya psikologi kita bisa nih. Nah minimal itu seperti berapa Mas? Biasanya per marketplace, per media sosial itu punya minimal budget sendiri-sendiri. Jadi monggo nanti dicek aja. Caranya gimana? Mungkin next webinar cari yang ahli, cari yang ini paham itu terkait benar-benar teknik cara ngiklannya seperti apa. Supaya kita nggak boncos, apa aja yang harus dipersiapkan. Yang pertama yang jelas adalah mengerti ke produk knowledge. Jadi kita tahu produk knowledge kita jualan apa. Jadi jangan sampai kita nggak tahu kita mau jualan apa, terus kita klik iklan gitu. Nanti akan salah persepsi, jadi boncos di situ. Yang kedua, kita tahu buying keyword. Kalau kita di SEO atau di Google, kita harus tahu buying keyword. Buying keyword itu apa? Buying keyword itu kata kunci. Jadi kata kunci yang menarik orang untuk tertarik membeli. Misalnya jual gamis katun yang bagus gitu. Jual hijab untuk olahraga, jual apa? Nah, itu buying keyword yang bisa kita pakai. Terus yang ketiga adalah kita lihat nih Pak, misal kita di marketplace, kita budget iklan, kita lihat produk tersebut, produk yang kita jual itu marginnya berapa. Jangan sampai kita iklan tapi marginnya tipis. Jadi untuk itu nggak masuk. Jadi kita lihat dulu nih margin, terus dikurangi biaya. Biaya itu apa? Jadi kalau di marketplace itu biasanya ada biaya-biaya tambahan lainnya. Jadi kita hitung, kita kalkulasi dulu biayanya, adminnya berapa. Ini kira-kira cocok nggak untuk closing satu produk gitu. Kalau cocok, ya kita bisa iklankan. Kalau nggak cocok, pasti dipastikan boncos.
Untuk itu kita perlukan yang namanya setup harga yang sesuai, yang memang kita inginkan. Jadi nggak langsung kita iklan 2 juta gitu, tapi kita nggak kasih batasan gitu. Itu kalau di marketplace itu biasanya main bidding Pak, main cepat, main bid harga. Kita iklan berapa? 300 naik ini. Kalau nggak kita batasi, nggak kita kasih barrier batasnya atau pembatasnya, itu nanti pastikan boncos. Seperti itu Pak Robi. Jadi tadi kita harus tahu produk knowledge-nya, buying keyword-nya, terus marginnya ada nggak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bagus. Begitu ya Pak Robi ya, jawaban dari Pak Bagus. Kemudian ada yang tanya lagi nih Pak Bagus dari KST Astarina. Bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi misalnya seperti ibu rumah tangga itu bagaimana ya Pak Bagus ya? Bisa dibantu jawab? Oh iya, saya ulang ya pertanyaannya. Tadi bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi misalnya ibu rumah tangga. Berdasarkan riset ya Ibu, itu ibu rumah tangga itu malah penyumbang terbesar untuk transaksi sebenarnya. Apalagi di saat ibu-ibu rumah tangga yang memang fokus di rumah, hiburannya itu salah satunya biasanya ke sosial media dan ke marketplace atau ke TikTok biasanya untuk lihat live yang ada diskon-diskonnya kayak gitu. Jadi bagaimana kita nanti bisa pakai WhatsApp Bu Bu Esti. WhatsApp itu kan salah satu media sosial yang mana nanti kita pakai story. Kalau mungkin susah nih mereka nggak punya sama sekali nggak punya media sosial, kita pakai punya WhatsApp. Insya Allah kayaknya hampir pengguna smartphone punya WhatsApp. Bahkan anak kecil aja kayaknya punya WhatsApp ya. Kalau saya itu seringnya nggak lihat story orang, jadi saya nggak tahu orang jualan apa gitu. Tapi biasanya ibu rumah tangga biasanya lihat. Jadi nanti kita sebarkan lewat WhatsApp. Kita kirimkan. Misal ibu tadi ke Kava minta aja ke Mbak Elsa. Mbak Elsa saya minta tools marketingnya dong. Saya mau tawarkan ke teman saya di WA nih. Gitu. Saya mau tawarkan ke orang-orang di grup WA nih. Atau ke produk-produk yang lain juga bisa nanti minta ke prinsipal utamanya itu bagaimana nih saya pengen nawarin lewat WA bisa nggak saya minta tools marketingnya gitu. Jadi nanti kita bisa mulai dari WA supaya yang paling dekat lah dengan mereka gunakan apa gitu. Harusnya kita di lingkungan ibu rumah tangga mungkin sesama ibu rumah tangga kira-kira Bu Esti paham, oh rata-rata orang seperti saya orang-orang ibu rumah tangga itu menggunakan apa ya. Kalau menggunakan WA ya kita lewat WA, kalau bisa nggak di broadcast, kalau kita belum ini kita japri aja, kita tawarkan, kita sekaligus silaturahmi kayak gitu kan. Kita nggak mau bukan mau ngutang ya, kita mau menawarkan produk ya. Jadi kemungkinan mungkin mereka juga nolak ya awal-awalnya ya, nggak mau mau nggak mau biasanya ada penolakan di proses penjualan ya, nggak apa-apa. Dari semua yang itu insya Allah pasti nanti ada yang respon, nanti minta feedbacknya tuh kayak gimana. Seperti itu Bu Esti. Baik, Bu Esti, seperti itu ya. Terima kasih Pak Bagus sudah menjawab pertanyaan Bu Esti. Mungkin sudah sangat jelas ya Bu Esti ya untuk jawaban dari Pak Bagus. Oh iya Pak Bagus, ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Mimi ya. Pak Bagus, apakah bahan iklan disediakan oleh Eka Farm atau harus kita yang buat Pak Bagus? Bisa dibantu jawab Pak Bagus? Mungkin Bu Elsa yang jawab ya Oh itu iya, kayak gimana. baik boleh. Kak Mimi, untuk bahan iklan, kita sudah sediakan konten setiap hari. Kita ada link amunisi untuk konten-konten yang Kak Mimi mau share untuk iklan, seperti itu. Jadi produk Knowledge kita setiap hari update untuk konten-kontennya ya Kak Mimi ya. Jadi bisa di-share untuk iklan sudah Eka Farm buatkan ya Kak Mimi ya, untuk konten-konten iklannya, seperti itu.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami tunggu ya. Yang ingin Ini bertanya? sekalian Bu Olivia nih, Bu Elsa Oh nanti iya, mau ada Ibu tanya, langsung Olivia. dijawab aja Bu Baik. Elsa sekalian ini. Oh, baik. Untuk Bu Olivia ya, pertanyaannya, bagaimana saya bisa meyakinkan atau memperkenalkan bahwa produk Ekava menarik bagi konsumen? Dan jika cara iklan, sosial media, dan lain-lain sudah dilakukan, tapi masih belum banyak closing, adakah cara lain untuk merubah strategi penjualan? Mungkin saya Oke, bantu jawab nggak apa-apa nanti. ya. Baik Pak Bagus, silahkan dijawab atau saya? Mungkin Mbak Elsa dulu, nanti saya bantu jawab nanti. Oke, baik. Untuk Kak Olivia ya, jadi strategi untuk meningkatkan penjualan, kakak harus tahu marketnya ya, target marketnya kakak itu di mana. Produk-produk kita kan adalah produk-produk kesehatan, jadi kakak bisa sasar ke orang yang ingin hidup sehat ya kakak ya. Untuk Kak Olivia ya, jadi kalau sudah iklan, sudah sosial media belum banyak closing, bisa kakak jelaskan value dari produk itu sendiri begitu. Bisa ditambahkan Pak Bagus? Ya, tadi saya mau nggak mau kita harus paham produknya apa. Jadi kita mau nggak mau kita harus memahami kalau memang kita tertarik memasarkan brand yang sudah ada, apapun brandnya, tidak hanya Eka Farm, itu memang kita harus memahami kita jualan apa. Tadi Bu Elsa menyampaikan terkait marketnya. Jadi kalau memang harus rubah strategi, ya kita lakukan. Contoh kita tanya dulu nih ke bukan tanya, kita lihat dulu skema audiens kita tuh kayak gimana nih. Apakah ibu-ibu ataukah gimana, atau penggunanya seperti apa. Kalau memang ibu-ibu, ya kita sudut pandangnya dari ibu-ibu, angle-nya ibu-ibu kalau kita mau iklan. Jadi kita bisa merubah. Jadi sosial media dan lainnya sudah dilakukan, tapi masih banyak belum yang closing. Berarti kita mulai buat sosial medianya menarik. Berarti tadi setelah kita bikin header atau informasi yang bagus, kita juga bikin feed atau video-video atau story-story yang bagus juga, yang relate dengan mereka kayak gitu. Kalau mungkin tidak tersedia oleh Eka Farm atau Principal, kita bisa bikin sendiri kayak gitu. Karena biasanya kalau reseller itu nggak hanya jualan satu produk, itu bisa jualan banyak produk. Kita nggak tahu nih closingnya yang mana. Jadi kita bikin aja nih yang rame gitu. Jadi kita bisa bikin di sosial media, mungkin tidak terlalu ngefek nih penjualannya. Kita bisa live, Ibu Olivia bisa live atau punya tim untuk nge-live di Shopee, di TikTok dan lain-lain. Nggak works juga nih Mas. Kayak gimana dong? Coba tanya ke Eka Farm. Eka Farm bisa nggak? Saya mau masuk ke toko nih, ke retail nih. Katanya udah lengkap perizinannya. Ya, saya coba mau masuk ke toko. Terus nanti coba dibantu. Kayak itu gimana? Nah, nanti coba Bu Olivia, nggak harus solusi terakhir, mungkin kita nanti iklannya itu orang-orang supaya beli di toko tersebut kayak gitu. Jadi kita bisa pakai strategi offline juga, selain di menarik orang untuk membeli. Kita menarik orang itu adalah bagaimana orang tertarik dengan produk kita ketika mengunjungi produk, mengunjungi sosial media atau marketplace. Oh, ternyata di Palembang, contoh Palembang itu mahal nih ongkirnya. Ada nggak ya toko terdekat? Mungkin Bu Olivia orang Palembang, langsung aja nanti suruh mereka datang ke lokasi tersebut. Jadi mau nggak mau memang kita harus merubah strateginya. Jadi cara penjualannya untuk itu tadi kita bisa di WA, bisa misalnya kamu lagi ada promo, kita ikut promo juga nih ke orang-orang tertentu atau langganan-langganan tertentu. Seperti itu Bu Olivia atau Kak Baik. Olivia. Baik, terima kasih ya Pak Bagus ya. Begitu ya Pak Olivia ya. Terima kasih udah bertanya. Baik, Alhamdulillah. eh Bapak Ibu, kita umumkan pemenang yang sudah bertanya ya. Kita tutup pertanyaannya. Kita mau mengumumkan pemenang yang sudah bertanya untuk mendapatkan hadiah. Ada Kak Yuliana, ada Kak Esti Astarina, kemudian ada
Kak Oliviana dan Pak Geri Ahmadi begitu yang mendapat voucher belanja dan hadiah hampers ya Kak. Nanti kita dihubungin oleh admin lagi. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah bertanya. Yang belum kebagian voucher belanja nggak apa-apa. Besok kita coba lagi supaya dapat ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik. Alhamdulillah. Kami juga ingin mengingatkan juga untuk webinar selanjutnya ada di Rabu 24 April. Jangan lupa ajak teman-teman juga agar bisa merasakan kebermanfaatan, merasakan webinar ini ya. Insya Allah info-info program webinar bisa diakses melalui nomor WA admin atau di Instagram di @ekafarm.official. Jangan lupa follow juga di Instagram kita. Baik, kita sudah melewati rangkaian acara hingga akhir. Tidak terasa ya, sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dulu bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Elsa selaku MC mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata ataupun sikap dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa on cam, kita bisa foto dulu sebelum kita tutup ya. Bisa foto bersama-sama dengan Pak Bagus juga. Bisa on cam semua Bapak Ibu, boleh on cam, kita foto bersama di webinar batch 3 kali ini. Sudah on cam semua Bapak Ibu? Baik, Pak Deddy sudah on cam ya. Yang lain yuk on cam yuk, kita foto dulu bersama ya. Silahkan on cam. Sudah on cam semua? Baik, terima kasih. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya Tias. Saya merupakan karyawan swasta dan saat ini menjadi distributor aktif di Ekafarm. Menjadi distributor di Ekafarm sangat menguntungkan bagi saya. Saya memperoleh penghasilan sampai 20 juta per bulan. Lalu tunggu apa lagi? Yuk gabung menjadi distributor di Ekafarm. Ternyata setelah saya melihat peluang pasar online saat ini, pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan gaji saya.